Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi menjelang siang. Untuk PowerPoint yang sekarang akan aku bahas ini adalah tentang usaha ya. Dan usaha ini adalah sebuah pokok bahasan yang lain dari yang kemarin. Karena yang kemarin itu kan tentang hukum Newton. Kalau sekarang kita membahas pengertian usaha dan hubungannya sama energi. Kita lihat di sini pengertian usaha itu merupakan gaya yang menghasilkan perpindahan. Di sini bisa kita lihat orang-orang melakukan usaha untuk memindahkan benda. Nah, usaha tidak bernilai jika gaya tidak menghasilkan perpindahan. Dalam satuan internasional, satuan usaha merupakan hasil perkalian antara satuan gaya F dan satuan perpindahan S, yaitu Newton meter atau Joule. Kita lihat di sini, usaha adalah F kali S. Nah, kita catat dulu di catatan ya tentang usaha. Usaha itu lambangnya adalah W, di mana W itu singkatan dari work sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Nah, perpindahan itu adalah displacement. Jadi W sama dengan F kali S. Nah, di sini jarak dan perpindahan seperti yang aku pernah bilang kadang-kadang disamakan ya, karena untuk menulis tentang delta X itu sama S itu untuk efektivitas aja. Kita balik lagi ke PowerPoint. Usaha yang dilakukan gaya tetap. Di sini ada W sama dengan F cos alpha dikali S. Nah, ini adalah gaya yang menghasilkan sudut ya. Jadi ketika tarikan tali kepada balok ini miring, maka dia menghasilkan sebuah sudut yang membentuk arah geser ke kanan ya kan. Nah, perpindahan yang dilakukan adalah jarak awalnya kan S0 ya, kemudian sampai dia berpindah S akhir itu sama dengan perpindahan ya. Jadi dia berpindah sejauh sekian meter gitu. Nah, terjadilah usaha. Usaha itu adalah W sama dengan F cos alpha dikali perpindahan. Kemudian untuk menghitung usaha dari grafik gaya, ini kita bisa lihat ada yang namanya persegi panjang dari grafik ini, dimana kan panjang kali lebar adalah luas, yaitu adalah energi atau usaha itu sendiri. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan luas bangun yang dibatasi garis grafik. Kalau saya biasa nyebutnya panjang kali lebarnya. Panjangnya S, tingginya atau lebarnya adalah F gitu. Kita coba gambarkan di sini ya. Jadi tadi yang digambarkan adalah sebuah balok, dia ditarik dengan gaya F. Nah, F ini dia membentuk sudut alfa. Nah, dia berpindah sekian meter ke sini. Jarak dari sini ke sini itu dinamakan delta X atau sama dengan S juga boleh. Di sini kalau kamu sudah mengerti konsep jarak dan perpindahan. Nah, besarnya W itu sudah menjadi F cos alpha dikali S. Kayak gitu. Jadi W itu adalah usaha, F itu adalah gaya, alpha adalah sudut, dan S itu adalah perpindahannya. Gitu. Nah, kita lanjut lagi ke daya. Untuk menghasilkan energi pastinya ada daya, yaitu usaha atau energi seiring dengan waktu maka akan timbul power. Nah, daya rata-rata atau kecepatan dilakukannya kerja atau kecepatan perubahan energi. Satuan daya itu adalah watt ya. Jadi 1 watt identik dengan joule per second. Joule itu sebenarnya satuan usaha, second itu adalah satuan waktu. Jadi sama dengan watt. Konversi berbagai satuan daya, kita lihat 1 joule itu sama dengan 1 watt second, 1 HP atau horsepower sama dengan 746 watt, 1 kilowatt hour 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Untuk gerak dengan kecepatan tetap ya, daya sama dengan gaya dikali F dikali V. Nah, kita lihat di sini daya adalah watt, F adalah gaya Newton, V adalah kecepatan meter per second. Nah, di sini kita bisa rangkum yang tadi, di mana daya adalah P
sama dengan usaha per waktu. Ini adalah usaha ya, W itu. P itu adalah daya, satuannya watt. W itu adalah usaha, satuannya joule. T itu adalah waktu, satuannya second. Oke, untuk usaha ini tidak panjang-panjang karena kita berusaha membuat sesingkat mungkin karena masih banyak yang harus kita bahas. Nanti kita ketemu lagi di slide selanjutnya ya. Terima kasih.